Ya, pemirsa, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia di tengah belum berakhirnya pandemi COVID-19 nyatanya juga berdampak positif bagi kinerja ekspor Indonesia di awal tahun ini. Ya, hal tersebut tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 yang ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu. Ya, selengkapnya kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah surplus neraca perdagangan Indonesia dari bulan Januari hingga Maret 2021. Memang tercatat sekitar 2,59 miliar dolar Amerika. Itu adalah di sepanjang tahun 2020 dan kita lihat peningkatannya di tahun 2021 antara Januari sampai dengan Maret mencapai 5,52 miliar dolar Amerika. Ya, adapun pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan bahwa ekspor non-migas kita pada Maret 2021 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat Maret pun menjadi momentum landasan pacu ekonomi Indonesia. Itu dia statement yang cukup menjanjikan dari pemerintah sendiri ya terkait dengan surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari hingga Maret 2021. Ya, dengan capaian surplus yang meningkat ini, pemerintah mengapresiasi kinerja pelaku industri dalam negeri karena peningkatan tersebut menjadi salah satu pendorong bagi pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut pada tahun ini. Ya, pemerintah berharap kinerja industri nasional akan terus stabil dan bertumbuh sehingga juga berdampak pada peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Ya, kemudian jika dilihat dari sisi ekspor non-migas atau industri pengolahan yang selama ini menjadi kontributor utama ekspor Indonesia, hasil industri apa sajakah yang menjadi pendorong surplus perdagangan Indonesia? Kita akan simak kembali dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar, ini adalah 3 barang ekspor pendorong surplus neraca perdagangan Indonesia. Apa saja? Ada besi baja, pemirsa, dengan pertumbuhan di sepanjang kuartal 1 2020 berbanding dengan kuartal 1 2021 adalah 60,67% perbandingannya. Kemudian dari crude palm oil atau CPO juga mengalami peningkatan 60,67%. Ini adalah perbandingan ataupun pertumbuhan di kuartal 1 2020 berbanding dengan 2021. Kemudian ada otomotif yang juga mengalami kenaikan sekitar 15,48% untuk pertumbuhan di kuartal 1 2021. Ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menyebutkan ya, peningkatan dari porsi ekspor non-migas dari ketiga sektor tersebut mengukuhkan posisi Indonesia yang bukan hanya menjadi negara pengekspor barang mentah semata, tetapi juga eksportir barang hasil industri. Dan jika dicatat pemirsa secara total, pada periode Januari hingga Maret 2021, nilai ekspor non-migas Indonesia mencapai 48,25 miliar dolar Amerika atau mengalami peningkatan sekitar 17,14% secara tahunan. Ya, dengan posisi industri non-migas sebagai penopang utama dari kinerja ekspor Indonesia di setiap tahunnya, maka pada tahun ini sejumlah sektor industri pun ditargetkan menjadi kontributor utama dari ekspor Indonesia. Ya, seperti apa? Selengkapnya kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah ekspor non-migas andalan Indonesia ya di sepanjang tahun 2021. Yang pertama, masih otomotif ya, dengan negara tujuan ekspor utama adalah China, kemudian Brazil dan Myanmar. Selanjutnya dari sektor logam dan produk logam. Tujuan utama masih China, tapi berikutnya adalah Australia dan juga Vietnam. Itu dia 3 negara tujuan utama. Kemudian ada lagi ekspor non-migas andalan Indonesia dari sisi karet. Ya, dari sisi sektor karet dan juga produk karet yang juga diekspor ke negara China, kemudian Australia dan Vietnam. Adapun target pertumbuhan ekspor non-migas di sepanjang tahun 2021 ini sekitar 6,3% dari sisi pertumbuhannya. Kemudian kalau kita lihat realisasi ekspor non-migas di sepanjang 2021 tercatat sekitar 155 miliar dolar Amerika atau mengalami tekanan melemah sekitar 0,57% secara tahunan.
Ya, optimisme dari peningkatan nilai ekspor Indonesia di tahun ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi, khususnya di negara-negara tujuan ekspor yang berdampak positif pada peningkatan permintaan barang ekspor dari Indonesia. Kementerian Perdagangan memproyeksikan ekspor non-migas Indonesia ke China tahun ini bisa tumbuh hingga 7,87%. Kemudian ke Amerika Serikat tumbuh 3,87% dan selain kepada kedua negara mitra utama tersebut, ekspor non-migas ke sejumlah negara mitra Indonesia juga ditargetkan naik pada tahun 2021, seperti ke India sebesar 8,67%, kemudian Singapura 3,84%, Jepang sebesar 3%. Ya, lantas apa saja sih strategi pemerintah yang sudah disiapkan untuk meningkatkan ekspor di tahun ini? Kita akan simak kembali informasinya selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah strategi pemerintah dalam mendorong kinerja ekspor di tahun 2021. Yang pertama, memelihara pasar ekspor dan produk utama. Jadi yang sudah existing akan dijaga. Kemudian fokus pada UMKM yang berorientasi ekspor. Itu dia. Kemudian penetrasi pasar non-tradisional. Selanjutnya, memanfaatkan perjanjian dagang, ini antar negara tentunya, kemudian reformasi regulasi khususnya pada turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dia, ada 5 strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam mendorong kinerja ekspor, di mana strategi dari peningkatan ekspor tersebut tentu sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, di mana ekspor merupakan salah satu komponen produk domestik bruto yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini yang menjadikan produk utama kemudian pasar utama ekspor Indonesia harus terus dijaga, karena memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Ya, kita bisa berharap bahwa kondisi pemulihan ekonomi global yang terjadi saat ini juga berdampak positif ini pada peningkatan devisa hasil ekspor Indonesia, sehingga pada akhirnya akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang juga berdampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan kinerja ekspor impor Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik.